Wah, pada benar sekali ya. Nah, teman-teman tadi sudah tahu ya kalau kita sudah akan jalan-jalan online ke Buleleng. Oke, buat teman-teman mungkin yang belum sempat ya untuk jalan-jalan langsung ke sana ke Buleleng atau teman-teman yang, kangen ya mau jalan-jalan lagi pastinya penasaran ya, bagaimana sih wujud pesona Buleleng saat ini? Nah, untuk itu teman-teman nanti kita akan, membahas tuntas tentang pariwisata yang ada di Buleleng. Nah, di sini senang sekali sudah hadir bersama kita beberapa panelis dari berbagai pihak. Maka dari itu izinkan saya untuk menyapa, para narasumber kita sebelum masuk ke sesi presentasi. Oke, yang pertama saya ingin mengenalkan yaitu ada Pak Ikomang, Gede Wardita selaku Operation Manager The Kirana Tembok. Halo, selamat siang Pak, apa kabarnya? Halo, selamat siang semuanya. Selamat bergabung ya dalam kesempatan hari ini ya. Saya selaku salah satu speaker yang diberikan kesempatan dari Buleleng Utara dan mungkin ada beberapa teman juga mewakili yang lain. Selamat siang ya. Kalau di Singaraja di Buleleng ini udah sore ya semuanya para peserta. Salam dari Bali Utara. Oke, Ya. wah sepertinya Pak Komang ini sudah sangat semangat ya untuk menyapa kita semua dan mungkin kita, bisa langsung masuk ke sesi presentasi. Maka dari itu untuk Pak Komang boleh ya kita persilakan untuk waktu di tempatnya, silakan. Kalau itu perkenankan saya eh, menyapa dan menyampaikan beberapa hal tentang Bali Utara secara umum. Sebelumnya saya izinkan untuk menyampaikan salam dari Bali, Om Swastiastu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat kita semua, salam sehat selalu untuk kita. Secara umum Bali terkenal dengan pariwisatanya yang sangat luar biasa dan masif. Tapi kami di Buleleng ini memang secara umum uh, belum terekspos karena kebanyakan wisatawan mancanegara dan lain sebagainya berada di daerah selatan. Jadi Buleleng seharusnya karena kita juga merupakan salah satu kawasan paling luas di Bali lebih terekspos. Cuman kendala kita adalah di infrastruktur. Jadi para peserta semuanya, welcome to Bali Utara ya. Ini saya mau menyampaikan tentang Not Bali. Not Bali itu adalah secara umum kita berada di kepala Pulau Bali ya. Jadi Singaraja itu mungkin sebagian sudah tahu ya bahwa Singaraja merupakan salah satu kota atau kota bersejarah juga, kota tua yang memiliki beberapa histori. Yang dimana raja pertama kita adalah Ki Barak Panjisakti atau banyak yang menyebutnya Ki Gusti Ngurah Panjisakti dan lahirnya kota Singaraja itu di 30 Maret 1604. Terus merupakan juga kota Sunda kecil, ada pusat pemerintahan Bali pada masanya NTT, NTB, dan Maluku. Yang pertama gubernurnya itulah Pak Mister Ketut Pujo. Terus ada pelabuhan Buleleng ya yang sangat terkenal dulu pada abad zaman kerajaan yang dimana orang-orang Bugis melakukan perdagangan di sana. Lanjut, geografis Buleleng terbentang dari barat ke timur dengan panjang pantai yang lumayan juga dibilang panjang ya di Bali. Itu dengan luas 25% dari luas Pulau Bali. Kita di Buleleng. Nah, terus jumlah penduduk juga dengan iklim curah hujan di bulan Oktober sampai April, yang dimana perekonomian masyarakat Buleleng itu secara umum adalah sebagai petani, perkebunan, dan nelayan tentunya, karena nelayan kita terletak di pinggir pantai bagian utara. Nah, di sini dapat saya sampaikan untuk map of Buleleng. Jadi di Buleleng ini bisa audien lihat Buleleng secara keseluruhan itu kita berada di kepala ya, di punggung ini, ujung utara dengan 9 kecamatan yang terbagi. Ada beberapa destinasi yang sudah ada di sepanjang pantai utara. Jadi Buleleng itu kita bagi menjadi
4 wilayah sebenarnya destinasi. Yang di mana itu ada Buleleng Barat. Buleleng Barat itu terkenal dengan Taman Nasional Bali Barat dengan ikonnya yaitu Curik Bali yang saat ini kepunahannya itu yang hampir dikategorikan sudah sebagai hewan langka ya. Terus ada Taman Nasional di sana Bali Barat. Terus ada di Bali bagian tengah yang terkenal dengan area Lovina, itu ada dolphin di sana. Terus ada Banjar Hot Spring, Buddhist Temple, dan Gigit Waterfall juga. Di samping juga di daerah tengah itu ada Kota Tua Buleleng yang bisa dikunjungi sebagai tempat bersejarah dan beberapa kuliner yang spesial di daerah kita di Buleleng. Terus di daerah selatan tentunya ini terkenal dengan area Bedugul ya, masih area Tabanan, wisata juga agro di sana, ada Twin Lake, ada Beratan sama Tamlingan. Terus ada Munduk area. Munduk area juga daerah pegunungan. Yang terakhir di wilayah timur. Jadi wilayah kami itu di Buleleng Timur lebih menyondongkan ke adat tradisi dan budaya, yang dimana juga memberikan tempat yang nyaman untuk rileks di sepanjang Pantai Buleleng. Jadi secara umum itu destinasi yang ada di Buleleng Barat itu seperti apa yang saya sampaikan barusan, itu ada West Bali National Park, terus ada Menjangan Island, terus ada Hot Spring Banyuedang, ada air terjun ya di Pengumbahan, ada Gili Putih juga di Sumur Kime, dan tempat-tempat yang lain yang sangat potensial untuk dikunjungi seperti Pemutaran. Jadi kalau berkunjung ke Bali Utara di daerah Buleleng Barat itu di daerah Pemutaran, daerah Menjangan itu sebenarnya banyak hal yang masih bisa dieksplor. Seperti misalnya snorkeling contohnya kan, terus cycling, ada juga mangrove. Jadi di West Bali National Park ada sebagian Taman Nasional Bali Barat yang memang mangrove-nya masih alami. Terus fishing juga bisa, terus trekking di area Taman Nasional Bali Barat. Nah, itu mungkin untuk di daerah Buleleng Barat yang bisa saya sampaikan. Untuk di daerah Buleleng Tengah, itu seperti apa yang saya sampaikan barusan tuh, ke sebagian orang mengenal dengan daerah Lovina. Jadi Lovina itu biasanya wisatawan berkunjung untuk melihat dolphin ya. Dolphin, terus lebih ke mereka ke Pantai Lovina, dan juga sebagian ada yang ke Banjar Hot Spring. Banjar Hot Spring, terus Buddhist Temple, serta berkunjung ke Kota Tua Singaraja. Di samping juga sekarang sudah ada Krishna Water Spot, water park yang di-create oleh Krishna Group ya. Itu juga sudah dibangun di daerah Temukus, persis di sebelah Lovina, cuman paling 5 sampai 10 menit ke arah barat. Di Buleleng Selatan, ya seperti saya sampaikan tadi, ada Bedugul, ada Buyan dan Tamlingan. Terus lanjut kalau ada beberapa dari wisatawan, teman-teman yang hobi bermain golf, bisa berkunjung ke Bali Handara Society Golf Center. Di sana ada spotnya. Di samping juga ada waterfall di Gigit yang cukup lumayan terkenal juga untuk Buleleng area. Di samping juga ada Munduk area. Nah, seperti yang saya sampaikan barusan, itu di Munduk. Jadi Munduk itu juga salah satu destinasi yang berada di Buleleng di bagian selatan. Banyak hal yang bisa dilakukan di daerah Buleleng Selatan juga, di daerah pegunungan. Untuk di Buleleng Timur, yaitu di area kami sendiri di sini, bisa disampaikan lebih mengarah ke wisata tradisi, terus ada edukasi, terus juga ada budaya di sini. Di samping juga tetap seperti tempat yang lain, di daerah timur juga banyak destinasi-destinasi yang natural, alami, yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan yang datang ke Bali Utara. Jadi seperti misalnya ada sebuah pura, ya, Pura Beji di Sangsit, juga di Medue Karang Temple, daerah Kubu Tambahan.
juga ada hot spring, natural hot spring daerah Sane, terus ada juga histori Desa Tua Baliaga di Sembiran, daerah Julah itu. Terus tentunya ada juga karena kita di wilayah Pantai Utara ada Coral Restoration Project. Sama halnya seperti di barat, baik di tengah juga daerah Lovina, di daerah timur kita lebih sepanjang pantai ya. Nah, sekarang yang sudah eksis Bondalam penumpukan sama Tijikule Coral Restoration Project. Di samping juga tadi saya sempat sampaikan bahwa ada air terjun di Git-Git, di daerah timur juga ada itu air terjun plus ya, yang mungkin teman-teman para wisatawan bisa menikmati juga natural spot untuk dikunjungi, trekking ya juga bisa lakukan, dan beberapa aktivitas yang memang lebih ke alam. Nah, yang uniknya ini di Bali Timur itu adalah lebih ke wisata yoga, healing, itu sangat banyak karena kita ada beberapa resort yang memang menyediakan untuk tempat yang quiet, yang sepi. Jadi memang jauh dari crowded perkotaan dan aktivitas. Juga ada beberapa unik activities yang masih eksis sampai sekarang, yaitu di daerah timur, di daerah kita 70 untuk melakukan pembuatan arak, yaitu alkohol Bali. Nah, terus ada pembuatan gula. Mungkin secara umum itu dulu dari Buleleng ya. Buleleng barat, selatan, tengah, dan timur. Di samping secara keseluruhan kita juga ada memang budaya, tradisi, dan kuliner. Di sini saya ada beberapa gambar dan yang mungkin bisa saya sampaikan seperti misalnya Kebu Gende, itu sebenarnya dari Karangasem Seraya, tapi waktu Gunung Agung dulu meletus, beberapa masyarakat dari Karangasem itu pindah ke barat dan tetap melestarikan tradisi mereka di sana. Terus ada gasing munduk, permainan gansing ya, itu tradisi juga dan budaya. Di Pedawe juga ada gansing Pedawe. Terus di sini juga ada perang Prakpak Padang Bulir. Ini juga salah satu tradisi budaya dan religi juga dilakukan sebelum Hari Raya Nyepi. Di samping juga di sini ada Janger Kolok dari Desa Bengkale dan tarian sakral Wayang Wong dari Desa Tejekule. Nah, terus ada beberapa kuliner-kuliner lokal yang ciri khas Buleleng seperti misalnya jukut buangit. Ini adalah sayuran khusus yang sangat sebenarnya sederhana sekali, bisa ditemukan di beberapa kebun area di daerah Bali Utara. Terus ada sudang lepet dari Desa Sangsit juga, yang sangat khas dari Buleleng, yang sangat healthy food. Terus ada klepon dan sate lilit. Nah, itu secara umum saya sampaikan tentang Buleleng ya, untuk budaya, tradisi, dan kulinernya. Itu secara Buleleng. Secara khusus dalam kesempatan ini juga saya sampaikan mengenai profil company yang tempat saya bekerja saat ini, yaitu The Kirana Tembok. Tempat saya berada di ujung ya, kalau boleh dikatakan di ujung perbatasan dari Buleleng sama Karangasem. Jadi kita berada di Desa Tembok, penghujung. Kirana Tembok merupakan sebuah resort, kita luasnya 2 hektar in total, tapi kita memprioritaskan beberapa dalam garden atau kebun yang dimana tanah kita itu dulunya adalah kebun kelapa, kita memanfaatkan untuk membangun beberapa aktivitas juga. Yang pertama di sini ada rumah proses, yaitu dapur tradisional Bali dengan ciri khas masyarakat lokal setempat. Terus ada akomodasinya ya sebagai fasilitas menginap. Terus ada fasilitas seperti fasilitas hotel seperti biasanya, yaitu ada kolam renang juga, restoran yang dimana kita untuk melayani tamu kita yang in-house atau dari outside. Nah, jadi itu secara umum Kirana Tembok yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih
pemaparan materinya tadi kita sudah didengarkan ya dan juga sudah dijelaskan nih dari Buleleng sampai, tadi selatan, habis itu ada tengah, habis itu ada tadi Buleleng barat dan timur ya. Oke baik, terima kasih untuk Kak Ikomang untuk pemaparan materinya. Oke, selanjutnya kita akan mempersilahkan untuk narasumber kita yang kedua. Ini ada dari Pak Ikades Susastrawan. Baik, dari timur kita ke barat. Dari timur Buleleng kita ke barat. Baik, ya. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam. Salam Indonesia Maju. Salam dari Buleleng, Bali Utara. Tadi sekilas sudah disampaikan perkenalan singkat diri saya. Saya Ikadek Susastrawan. Jadi Pak Komang sudah menyampaikan detail tentang pariwisata Buleleng. Nah, di sini saya mencoba mengemah dari sisi yang lain. Saya highlight saja beberapa poin dan juga nanti hubungannya dengan tren tourism ke depannya, yaitu NEWA konsep. Oke, mari kita lihat lebih dekat lagi Buleleng. Ya. Sekali lagi saya ingin menyampaikan yang dari sisi yang berbeda. Yang pertama itu Buleleng memiliki 31 desa wisata. Ya. Kemudian memiliki 66 daya tarik wisata yang ditetapkan lewat Pergub Buleleng 51 tahun 2017, itu mulai dari air terjunnya, bendungannya, desa tua, pura, puri, pantai, situs, kemudian ada museum, ada danau, jadi sangat luas. Buleleng itu memiliki keanekaragaman pariwisata. Kemudian juga Buleleng memiliki 50 pok darwis ya, dari 9 kecamatan yang ada. Berikutnya memiliki 61 akomodasi, ya, mulai dari hotel bintang, non bintang, pondok wisata, villa dan homestay. Jadi data yang saya sampaikan ini source-nya dari Dinas Pariwisata Buleleng dan juga BPS dan juga DPS Buleleng. Nah, ini highlight-nya ya, atraktif dari seluruh Buleleng itu ada Megangsing di Desa Munduk, tadi disampaikan Pak Komang, yaitu Megangsing itu ada juga yang dasing gitu ya. Terbentuk dari kayu yang dibentuk mengerucut seperti itu dan dilempar pakai tali dan diadu. Dan berikutnya ada juga Sampi Gerumbungan di Desa Kalibukbuk, Bulris, ya, balapan sapi. Ada juga Wayang Wong di Desa Tejapula, ini tempatnya Dekirana Tembok, Pak Komang di sana ya. Ada juga Meguak-guakan di Desa Panji, ya. Guak-guakan ini sebetulnya tarian yang mencirikan itu strategi perang di zaman kerajaan dulu melawan musuh-musuhnya. Baik, jadi apa itu NEWA konsep ya? Oke, baik, kita kupas satu-satu. Apa itu NEWA konsep? N-nya itu nature tourism ya. Buleleng yang Nyegar Gunung tadi, ada bukit, ada pantai, itu alamnya terbuka, indah untuk dengan udara segar seperti itu. Nah, itu konsep-konsep sirkulasi udara alam terbuka itu memang di-recommended ke depannya ini. Kemudian ecotourism. Jadi ecotourism ini yang berhubungan dengan kelestarian alam, konservasi lingkungan. Ya, salah satunya kalau kita di Bali itu namanya ada Trihita Karana. Satu dari tiga itu maksudnya untuk menjaga hubungan antara manusia dan alam. Nah, untuk di Buleleng ini sangat-sangat kental dengan ecotourism tersebut. Berikutnya wellness tourism. Ya. Jadi di sana ada yoganya, ada spa, ada kebugaran, spiritual, retreat center. Nah, ini semua adalah untuk kesehatan, kebahagiaan, kebugaran badan, jiwa dan pikiran. Berikutnya adventure tourism ya. Tadi Pak Komang sudah menyampaikan banyak sekali kegiatan alam yang bisa dilakukan dari mulai selatan Buleleng ya, timur, tengah, dan barat Buleleng. Jadi kegiatan petualangan sangat kental sekali di Buleleng. Nah, jadi konsep NEWA tourism ini memang yang lagi trending ke depan, yang untuk lebih digalakan, sekali lagi apalagi di musim pandemi seperti ini untuk kenyamanan dan keamanan para pelancong. Teman-teman semua sudah menonton dan mendengarkan sharing saya hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Jadi Buleleng sangat nyaman untuk dikunjungi dengan konsep NEWA dan juga Menjangan Dynasty Resort sangat nyaman untuk tempat menginap.
selama ada di Buleleng. Ya, so yuk melalui ke Buleleng, ya, yuk stay glamping di Menjangan Danes Resort. Saya tutup dengan Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo budayo, salam. Baik, terima kasih untuk pemaparan materinya Pak Ikadek. Oke, tadi kita sudah dijelaskan ya dengan wisata apa saja nih yang ada di Buleleng dengan konsep terbarunya ya.